Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polda Jawa Barat tetapkan pengemudi motor gede yang melakukan tabrak lari terhadap santri di Kabupaten Ciamis menjadi tersangka. Menyalahi aturan, ratusan atribut caleg partai politik di Kota Bogor dicopot petugas. Berdalih bisa membuat pintar, seorang guru mengaji di Kabupaten Bandung mencabuli belasan gadis di bawah umur. Diduga tak bisa berenang, seorang nelayan hilang usai tercebur dari atas perahu yang sedang bersandar di Muara Kali, Blanakan, Kabupaten Subang. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Pencarian dilakukan petugas gabungan dari tim SAR BPBD bersama anggota TNI dan Polri di Kali Blanakan, Kabupaten Subang, Selasa pagi. Mereka mencari Dimas berusia 20 tahun, seorang nelayan warga Sliek, Kabupaten Indramayu. Dimas diduga terpeleset saat hendak buang air kecil sebelum tidur dari atas perahu Senin lalu. Ya katanya kecil jatuh. Jatuhnya kepleset. Pleset. Mau tidur gak apa? Tadinya. Iya tadi tidur. Jasad korban akhirnya berhasil ditemukan, tersangkut pada jaring nelayan yang dipakai untuk mencari korban pada Selasa pagi. Disisir sama jaring nelayan, pakai perahu karet dari Kamla, dari Angkatan Laut, disisir. 2 kali nyisir, baru nyangkol itunya, mayatnya. Udah nyangkol, sempat lepas juga. Udah nyangkol itu udah ketemu, cuma kan posisi dalam ya. Jadi nggak bisa kepegang, akhirnya lepas dikit. Tapi ini lagi pas kena lagi. Udah tarik langsung naik ke atas, langsung dibawa ke darat. Jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas Blanakan Subang untuk divisum. Dari pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas penganiayaan. Korban diduga tewas akibat kecelakaan, yakni tercebur dari atas perahu, namun korban tidak bisa berenang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Dianggap menyalahi aturan, ratusan atribut milik calon legislatif dari partai politik di Kota Bogor Senin siang ditertibkan petugas gabungan di sejumlah jalan protokol. Petugas juga membongkar salah satu baliho yang sengaja didirikan di tempat yang tidak sesuai peruntukannya. Petugas gabungan membongkar salah satu baliho milik calon legislatif atau caleg di Jalan Bantar Jati, Kota Bogor pada Senin siang. Petugas terpaksa membongkar media promosi calon wakil rakyat itu karena dipasang dengan tiang khusus dan berada di atas trotoar. Petugas juga mencopot 400 atribut caleg lainnya yang tersebar di sejumlah jalan protokol di Kota Bogor. Penertiban ini dilakukan petugas karena melanggar aturan daerah Perda Nomor 1 Tahun 2001 tentang ketertiban umum. Spanduk-spanduk yang nggak berizin di area Kota Bogor. Memang mayoritas adalah spanduk dari yang mungkin akan mencalonkan diri di pilkada atau pemilu nanti. Jadi kita sterilkan, kita koordinasi dengan Bawaslu Kota Bogor. Tanggung jawabnya masih ada di Pemkot Bogor, kita ditertibkan hari ini. Itu alasan ditertibkan kenapa Bang? Perda 1 Tahun 2021 tentang ketertiban umum, pemasangan spanduk di area-area yang dilarang tanpa izin. Sasarannya berapa titik? Hari ini kita akan menyelesaikan ke jalan protokol dulu. Besok kita lanjut, termasuk untuk angkatan main hari ini di beberapa lokasi di wilayah-wilayah yang masuk ke dalam. Ada total nggak Bang berapa? Sekitar 400-an spanduk yang kita amankan hari ini di dalam protokol. Selanjutnya petugas pun akan menyerahkan atribut yang telah ditertibkan kepada Bawaslu untuk diproses lebih lanjut. Menjelang tahun politik pada 2024, sejumlah caleg di Kota Bogor banyak memasang atribut di berbagai sudut kota yang dilarang karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ratusan warga Jumat pekan lalu antre untuk mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan, Bansos PKH di kantor pos Juanda, Kota Bogor. Banyaknya warga yang datang membuat petugas membuat skema dan 2 waktu pembagian agar antrean warga tidak menumpuk.
Ratusan keluarga penerima manfaat bantuan sosial program Keluarga Harapan asal Kecamatan Tanah Sareal Jumat pagi sudah antre di kantor pos Juanda Kota Bogor untuk mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000. Warga antre dengan tertib untuk mengikuti proses pencairan bansos dengan menunjukkan dokumen identitas penerima bansos PKH. Rencana mau digunakan apa nih Pak? Hah? Dimanfaatin buat keluarga. Keluarga aja ya. Sembilan. Saya sekarang belum Bu. Ambil apa sih Bu? Hah? Hah? PKH. Sebesar berapa Bu? Hah? 7,5. Oh. Sekolah. Untuk menjaga agar antrean penerima bansos tetap tertib, pihak kantor pos Juanda Kota Bogor membagi antrean menjadi 2 tempat dengan 2 waktu berbeda. Untuk penyalurannya saat ini ada sekitar 1.000 kpm di KCP Bogor yang kita bagi 2 sesi, 500 di pagi dan 500 di siang hari. Kemudian pembagiannya juga kita bagi 2 lokal, di sayap kiri gedung kami dan di sayap kanan gedung kami. Sehingga di waktu yang bersamaan di satu lokal itu ada 250 kpm penyaluran. Kenapa dibagi begini? Supaya terjadi alur mengalir untuk penantian penyaluran. Selain bansos program Keluarga Harapan, kantor pos Kota Bogor juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan bantuan penanganan stunting atau gagal tumbuh. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap pembajakan konten milik platform berbayar, baik televisi, channel, dan streaming tanpa izin. Salah satu platform streaming yang dibajak, salah satunya adalah video.com. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat mengungkap pembajakan konten milik platform berbayar baik televisi, channel, dan streaming tanpa izin. Salah satu platform streaming yang dibajak salah satunya adalah video.com. Polisi mengungkapkan tersangka berinisial IA telah melakukan pembajakan konten sejak tahun 2019. Tersangka ditangkap polisi di wilayah Sukabumi. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan membeli akun di salah satu platform penyedia TV yaitu Zal TV yang berada di luar negeri. Tersangka membuat akun dengan berbayar sekitar Rp56.000. IA kemudian menjual akses berupa password channel yang dibajaknya dengan harga Rp100.000. Ia menyediakan sejumlah channel situs porno dan platform streaming video.com yang menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris dan Liga 1 Indonesia melalui akses tersebut. 7 orang saksi dan sejumlah saksi ahli telah dimintai keterangan. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan tersangka. Modus operandinya dari tahun 2019 tadi Pak Kabid Humas sudah menjelaskan, tersangkanya IA ini ya, membeli akun di salah satu platform penyedia TV, Zal TV yang berada di luar negeri, membuat akun dengan berbayar dulu. Berbayar sekitar 3,65 US dollar. Jadi sekitar 56.000 sekian. Kemudian dari akun mempunyai akun tersebut yang bersangkutan mempromosikan melalui Facebooknya. Facebook, di situ disebutkan untuk menghubungi nomor handphone tertentu. Nah, setiap yang mau mengakses di akunnya si IA ini harus membayar Rp100.000 dengan transfer rekening. Setelah itu diberikan kode password yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diakses oleh 7 pengguna. Sejak tahun 2019 hingga 2023, pelaku diperkirakan mendapat keuntungan sekitar Rp150 juta selama melakukan tindakan pidana tersebut. Tersangka terancam pasal dalam Undang-Undang UU ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.